sebenarnya sosial ekonomi dan lain, ketakutan wah rakyat tidak bisa berbelanja dan lain sebagainya. Belanja atau mau apa kalau kesehatannya tidak diselesaikan, malah ini menjadi situasinya jadi semakin. Nah, ini yang kita lihat akibatnya hasilnya dari 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Nah, 14 kabupaten ini ada dalam zona merah. Artinya mereka sudah terdampak semua, baik itu positif, baik itu ODP maupun PDP. 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Yang 15 ini belum. Nah, 15 yang belum ini yang kita sebut normal. Sedangkan 14 ini adalah menuju new normal. Nah, tapi menuju new normal ini kan tergantung daripada bagaimana kita bersama-sama mencegah dan mengobati semua situasi yang ada berhubungan dengan COVID-19. Tetapi masyarakat juga ingin ada keleluasaan atau kebebasan ataupun ada sedikit kelonggaran supaya juga mereka bisa melakukan interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan lain sebagainya. Pemerintah melihat semua hal itu, kemudian juga banyak masyarakat yang terjebak dengan situasi pada saat COVID mulai. Jadi pada saat COVID mulai, kita lakukan kebijakan langkah pertama, banyak yang sudah terjebak di daerah-daerah yang sebenarnya mungkin bukan daerah dia. Katakanlah dia sebenarnya dari Biak, tapi datang ikut anaknya wisuda di Jayapura, di Uncen. Tahu-tahu COVID mulai dan kita tutup, mereka belum bisa pulang. Atau ada yang dari Jawa datang untuk bekerja, menyelesaikan pekerjaan, ini contoh, pekerjaan-pekerjaan Venus Pon. Pekerjaannya selesai, dia mau pulang, kena virus, kena ini mereka sampai sekarang tertahan. Nah, itulah yang kita berikan relaksasi, kelonggaran supaya mereka bisa pulang. Maupun yang di luar, banyak karyawan, pegawai negeri maupun masyarakat yang waktu itu ada di luar Papua, pas terjebak dengan situasi ini mereka belum bisa pulang. Nah, ini yang kita berikan relaksasi supaya mereka bisa kembali ke tempat masing-masing dan melakukan aktivitas atau apapun di tempatnya masing-masing. Nah, relaksasi kontekstual Papua ini lebih kita berikan di 14 kabupaten kota. Supaya dengan demikian kita bisa juga memberikan suatu fleksibilitas kepada masyarakat sekaligus bersama-sama. Tujuan utamanya bukan relaksasi. Tujuan utamanya bagaimana bersama-sama kita melakukan penguatan sistem kesehatan supaya selesai virus ini dengan cepat. Nah, ini yang perlu bersama-sama media juga membantu kita terus-menerus memberi pencerahan bahwa penanganan dampak sosial ekonomi, perlindungan sosial, lain-lain itu penting, tapi itu hanya turunan saja. Yang sangat penting bagaimana sistem kesehatan dulu kita selesaikan. Nah, itulah yang terus-menerus kita lakukan. Pemerintah provinsi selaku koordinator atau mengkoordinasikan semua melalui Satgas COVID-19 dengan kabupaten kota, di mana kabupaten kota juga ada Satgas penanggulangan COVID-19 masing-masing. Secara umum kami lihat sebenarnya semua mempunyai pemahaman yang sama. Dan kita semua berjalan berusaha semaksimal mungkin. Kami apresiasi juga kepada semua pemimpin yang ada di Papua. Yang kita juga harus lihat ini juga karena situasional, kondisi daerah kita, geografis dan lain sebagainya kita tahu bersama, sulit dan lain sebagainya. Nah, itu juga sedikit menjadi faktor juga. Nah, ini yang perlu bersama-sama terus-menerus kita sumber daya manusianya terus bekerja, tapi juga pers memberikan informasi yang baik supaya juga dengan demikian masyarakat sebagai subjek pembangunan juga secara aktif bisa memprotek dirinya dari COVID-19 ini. Dan ini kita sudah masuk ke tahap kelima. Jadi mungkin kalau sejarah COVID di Papua, saya kasih gambaran supaya kita ada persepsi. COVID ini sudah tahap kelima, kita mulai di bulan Maret. Secara nasional itu dia bulan Februari. Jadi kalau secara nasional Jakarta katakan dia akan habis di Juni, itu
kita jangan terus, kadang-kadang juga ini perlu kita ada persepsi yang sama di Papua ini. Kadang-kadang apapun yang disampaikan di secara pusat itu kita anggap semua di Papua juga akan seperti itu. Tidak. Itu kondisi objektif pusat yang disampaikan oleh pusat. Tapi kita harus menggambarkan itu sesuai dengan kondisi kita di Papua. Jadi Papua itu baru mulai COVID itu bulan Maret. 1 bulan sesudah daerah-daerah lain di Provinsi Papua. Jadi kalau pusat bilang dia akan selesai Juni, ya kita harus tarik 1 bulan lagi ke belakang karena kita mulainya Maret. Kita akan selesai Juli karena Juni itu puncak. Nah, apa buktinya? Buktinya kan hari ini saja, hari ini tanggal 6 ini, hari Sabtu ini 1047. Artinya dia lagi menuju puncak. Nah, seperti itu. Jadi juga masyarakat juga harus bisa membedakan apa kebijakan yang disampaikan pusat itu disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di Provinsi Papua. Sesuai dengan kondisi objektif di Provinsi Papua, nah kita mengambil kebijakan relaksasi. Relaksasi itu pelonggaran supaya masyarakat juga bisa mengambil bagian dengan lebih baik. Mungkin seperti itu untuk sementara. Saya kira secara umum pemerintah kita tetap memperhatikan mereka semua. Ya, memang bukan hanya soal intensif berupa honor bukan itu saja, tapi psikologi itu sangat penting. Mereka tinggalkan istri, anak, atau kalau yang ibu-ibu tinggalkan suami dan harus tinggal di hotel untuk melayani COVID dan lain sebagainya. Sehingga Satgas, jadi yang paling penting adalah setiap pemerintah di seluruh Republik Indonesia ini membentuk Satgas di semua tingkatan, dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Katakanlah kami di Provinsi Papua ini Satgas. Nah, Satgas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kita yang bekerja di paling depan ini, yaitu tenaga medis, itu mereka bisa terlayani dengan baik, bukan hanya yang bersifat fisik, yang kasat mata kita lihat, tetapi juga rohani atau juga yang bersifat psikologi. Nah, jadi itu kita tetap bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kadang-kadang ini juga kami lihat ada pemahaman yang kadang-kadang kabur, seolah-olah semua tanggung jawab provinsi. Nah, ini juga perlu kami jelaskan. Setiap daerah itu ada pemimpinnya, ada daerahnya. Provinsi itu hanya mengkoordinasi. Yang bertanggung jawab ya bupati wali kotanya yang harus langsung. Tapi kita terus-menerus mengkoordinasikan, memastikan bahwa fungsi tugas mereka sebagai pemimpin di daerah berjalan. Hal ini juga dalam hubungannya dengan tenaga medis. Nah, contohnya kemarin macam di Kerom, itu ada puskesmas yang tidak dikasih intensif dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka tutup dan lain. Orang tanya, kita panggil bupatinya, kenapa kok begitu? Ini tanggung jawab dia. Masyarakat cuma tahu bahwa ini provinsi, ya. Ini juga banyak juga situasi ini yang harus kita benahi. Sehingga psikologis mereka juga bisa teratasi. Ketiga juga kebijakan pemimpin. Itu juga kami sampaikan. Kebijakan pemimpin juga bisa membuat psikologi daripada para medis itu menjadi susah. Atau kita malah secara sadar ataupun tidak sadar, secara tidak langsung melecehkan misalnya para medis ini. Para medis tengah mati tanggulangi pasien-pasien, kita bikin kebijakan yang malah ya dampaknya akan membuat semakin orang bertambah. Nah, ini kan sama saja. Akhirnya nanti juga secara psikologi para medis bilang percuma saja kita kerja terus, pemerintahnya tidak ketat. Akhirnya beban pekerjaan bertambah. Hal-hal ini kita jaga dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan dengan Pak Nusi di Mimika. Mimika ini hanya ada 2. Jadi Mimika itu juga ada klaster. Klaster Mimika itu klaster dari Jawa Barat dan klaster Freeport. Nah, yang sangat tinggi nomornya itu adalah klaster Freeport. Nah, syukurnya Freeport cepat mendatangkan alat-alat dan sekarang mereka kami lihat sudah secara signifikan perawatan, penanganan itu berjalan dengan baik. Kita
berharap Timika nanti juga bisa. Tadinya dia nomor 1 baik dalam ODP, PDP. Hari hari Sabtu ini dia sudah menurun dengan drastis. Malah Kota Madya Jayapura yang naik terus karena ya seperti itu. Ini tergantung faktor pimpinan di daerahnya, bupati wali kotanya. Kalau ngotot terus dengan dia lebih mementingkan dampak sosial, ekonomi, dan ini kita berkali-kali bilang juga melawan, ya sekarang hasilnya seperti itu. Seperti ini. Nah, ini yang persepsi antara pemimpin itu juga penting untuk disamakan. Kemudian dari Pak.com tadi, suara.com Jakarta, terima kasih juga. Ya, kita pengamanan sudah jelas. Kita pertama kasih mereka dulu, ada yang daerah hijau, ada daerah kuning, ada daerah merah. Tapi kita memberi kuning dengan merah saja supaya selalu semua orang berpikir kita dalam kondisi. Jadi jangan sampai dia hijau terus santai-santai, tahu-tahu nanti tidak siap. Jadi kita bilang kuning merah. Iya. Jadi pembatasannya biar waspada gitu. Biar waspada. Yang kuning itu ada 15 kabupaten. Yang merah 14 kabupaten. Nah, kuning ini harus hati-hati juga karena dia tinggal tunggu. Kalau Wamena, contoh saya langsung ambil contoh langsung di lapangan. Kalau Wamena dia tidak tahan dan tidak serius menangani COVID, itu imbasnya dia otomatis akan merembes ke Jalimo, Lanijaya, Tolikara, seperti itu. Kalau Merauke dia tidak tahan dengan serius, itu akan merembes ke Mapi, Bovendigul. Bovendigul sudah merembes karena ada penambangan liar segala macam di sana. Nah, atau Timika, kalau Timika tidak benar-benar tangani dengan baik, dia akan naik ke Duga, Ilaga, ini kabupaten ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Betul. Sehingga kita kasih gambaran mereka semua kuning, dan daerah merah ini yang kita benar-benar harus serius, tapi juga supaya tidak stres, kita kasih relaksasi. Program kerjasama. Jadi COVID-19 berlangsung, kita pertama kami rapat itu Satgas, kami sampaikan bahwa ke Satgas Provinsi ini contoh. Kita sampaikan bahwa kerjasama ini sangat penting. Karena masyarakat dalam keadaan stres, dirumahkan dan segala macam, dia cari informasi. Sehingga kalau media dapat informasi dari sumber yang tidak tepat, dari sumber yang tidak bertanggung jawab, ya nanti masyarakat baca dan dia mengambil itu sebagai sumber informasi buat dia, sehingga kita harus hadir bekerja sama dengan media untuk memastikan mereka menyampaikan sumber yang baik dengan dari sumber yang baik dengan informasi yang baik tepat tentang COVID. Itulah makanya hampir tiap hari, dulunya tidak ada di media cetak, sekarang tiap hari, tiap apa kita bilang sampaikan. Masyarakat harus tahu secara terbuka berapa tiap hari yang terkena dampak COVID, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Setiap hari harus diupdate, day to day update. Kita mau mereka tahu. Terus berapa yang ODP, berapa yang ini, putra daerah berapa, karena ada kesan di Papua kalau putra daerah dia kebal terhadap COVID-19. Tapi faktanya sekarang sudah 10% putra adalah orang asli Papua. Artinya barang ini dia tidak kenal kamu mau hitam, mau putih, semua sama. Dia kalau mau sikat, dia sikat. Nah, tapi itu harus kita kasih informasi, jangan memberi pembenaran omongan itu di pinggir jalan, itu lebih benar daripada kebenaran daripada informasi. Karena itu peran media jadi sangat penting. Hal yang sama juga Pak Mambor juga harus komunikasikan dengan kabupaten kota di provinsi ini. Saudara juga kerjasama dengan wartawan-wartawan. Jangan mereka anggap mereka tahu semua, tapi apa yang you tahu kalau tidak disampaikan ke masyarakat itu percuma. Karena masyarakat dalam konteks reformasi dan undang-undang yang baru itu adalah subjek pembangunan. Jadi tidak bisa bupati wali kota anggap saya lebih tahu dari semua, tidak bisa. Dia harus bekerja sama dengan media sebagai mitra kerjanya untuk menyampaikan apa yang kau tahu itu kau sampaikan. Supaya masyarakat tahu dan bisa menempatkan diri dengan baik
dalam situasi COVID ini. Kemudian dari Ibu Neti tadi, relaksasi, ya relaksasi itu adalah silakan. Mereka yang terjebak silakan pulang. Ya, ya seperti tadi kami sampaikan, kalau KTP dia di Papua, silakan balik ke Papua dan lain sebagainya. Soal mekanismenya seperti apa? Mekanismenya sudah diatur oleh setiap daerah masing-masing atau oleh setiap macam ke bandara. Bandara sudah punya mekanisme di sana. Pesawat sudah punya mekanisme. Kita tadinya minta 5 pesawat per hari 1 pesawat. Tapi sampai saat ini yang bisa 2 pesawat misalnya. Dia sudah punya protokol. Pesawat sudah punya protokol, bandara sudah punya protokol dan lain sebagainya. Soal teknis siapa yang harus bayar, siapa yang harus bayar, ya orang naik pesawat dia harus bayar sendiri. Jadi seperti itu. Kita tidak usah juga bilang bahwa oh nanti ini dibayar sia, tidak. Ya dia mau naik pesawat bayar sendirilah. Semua sesuai dengan kemampuan daripada mereka. Kalau dia tidak bisa naik pesawat, ya tinggal di rumah sampai sembuh. Buat apa kok kesana kemari juga sakit juga. Judulnya kan mau kesana kemari kalau sakit buat apa? Judulnya kita sembuh. Seperti tapi pemerintah juga memberikan kelonggaran dalam aspek-aspek yang lain. Dalam budgeting juga pasti. Tapi kita tidak spesifik bilang bahwa oke, semua orang yang pulang ke Papua akan dibiayai dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tapi itu setiap daerah punya kebijakan masing-masing di tingkat kabupaten kota. Dari Pak Luki dulu di Merauke. Jadi memang ya, Merauke daerah selatan ini yang akhir-akhir ini tiba-tiba meningkat itu di Bovendigul. Bovendigul kita lihat lagi lebih rinci ke bawah, lebih di daerah penambangan liar. Jadi kemarin dalam rapat itu kami sudah tegas sampaikan penambang liar itu harus ditutup. Karena mereka karena penambang liar ini bukan orang asli Digul itu sendiri. Itu datang dari luar lewat Merauke masuk untuk berinteraksi ataupun bekerja menambang liar di situ. Dan akhirnya nomor yang terkena di sana meningkat. Sehingga kami kemarin perintahkan Pak Kapolda Pangdam pastikan itu tempat ditutup. Ya, walaupun dia bilang ada koperasi dan lain sebagainya, tidak ada. Yang namanya liar tetap aja liar. Dan juga lebih ke kita memprotek dalam hal COVID-19. Jadi kami sudah minta supaya ditutup, supaya dengan demikian kita bisa pastikan kita bisa cepat mencapai new normal. Jadi kita sekarang berusaha ini supaya sampai ke new normal. Puji Tuhan kalau bisa normal. Kalau normal berarti artinya nol seperti sebelumnya. Tapi seandainya pun tidak, new normal saja sudah syukurlah. Seperti itu. Jadi itu yang kami dapat sampaikan Pak Luki. Dan kami ikuti semua. Karena apa? Ini sangat ini kita harus waspada. Kalau Bovendigul dia tidak dijaga dengan baik, dia akan tembus ke Asmat, dia akan tembus ke Pegunungan Bintang, dia akan tembus ke Jauh Kimo, karena dia seperti itu. Sehingga benar-benar ini harus kita, apapun yang menjadi trigger buat penyebaran itu terjadi dengan masif, katakanlah si penambang liar ini harus segera kita tutup, supaya cukup sampai Bovendigul saja. Jangan lagi menyebar ke sana kemari. Karena pasiennya itu ada 5-4 orang yang sudah ada di rumah sakit Asmat. Nah ini contohnya, dia di Bovendigul, tapi waktu terjadi kasus kena, sekarang mereka lagi dirawat di Asmat, artinya dia sudah menyebar kemana-mana. Ini untuk yang Pak Luki tadi. Kemudian Pak Julius Lopo, ya sudah lama tidak bertemu juga. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi itu Bupati, mereka ada Satgas juga. Jadi Bupati Mimika ada Satgas di kabupaten itu. Yang ada budget dan lain sebagainya. Itu pun kami sudah bersampaikan berkali-kali. Jadi ada kesan juga, ini juga media perlu menyampaikan, ada kesan seolah-olah bahwa semua bantuan itu dari provinsi. Tidak mungkin lah kapasitas fiskal kita bisa menangani seluruh kabupaten kota. Mereka itu bukan kecamatan besar. Kabupaten kota itu bukan kecamatan besar. Mereka kabupaten yang punya budget. Ada APBD-nya. APBD kabupaten kota di Papua ini paling kecil 1,2 triliun. Itu Supiori yang paling kecil. Berarti di luar Supiori itu lebih dari itu.
Itu yang kita minta dari awal di bulan Maret, mereka harus realokasi 50%-nya untuk kepentingan masyarakat di daerahnya. Nah, ini kami lihat kesadaran dari bupati mereka untuk merealokasi ini belum terlalu nampak. Padahal 50%, karena dia logikanya dia work from home. Kalau kau kerja dari rumah, pegawainya kerja dari rumah, kan berarti budget belanja tidak langsung yang biasa dipakai buat beli ATK lah, perjalanan dinas lah, apa itu kan tidak terpakai. Sekarang ceritanya akan jadi lucu, besok kalau BPK periksa, tahu-tahu dia sudah bisa pertanggungjawabkan, padahal tidak ada yang kerja. Nah, itu yang diminta supaya kau geser saja semua itu ke Satgas untuk penanganan COVID, baik dalam hal penguatan kesehatan, sosial ekonomi, maupun perlindungan sosial. Nah, ini yang kami lihat belum maksimal kabupaten kota lakukan. Ada juga kabupaten-kabupaten yang sudah lakukan, tapi ada juga yang masih ini. Nah, sehingga kami minta mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi hal-hal seperti tadi yang Pak Julius sampaikan, ada yang kekurangan sembako, masker, dan lain sebagainya. Nah, kami juga dalam kesempatan yang baik ini perlu jelaskan, yang menjadi konsen dari pemerintah provinsi itu adalah orang asli Papua. Ini juga supaya jelas. Jadi jangan juga sampai semua berpikir semua orang akan jadi fokus perhatian dari pemerintah provinsi. Kami ini fokusnya ke orang asli Papua. Itu kami sudah sampaikan ke Bupati dan Wali Kota. Karena memang di provinsi ini berlaku Undang-Undang 21. Undang-Undang 21 itu bicara soal orang asli Papua. Dan mewakili pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan dengan mereka kabupaten kota. Sehingga kita lebih fokus untuk pastikan orang asli Papua dalam situasi COVID ini juga mereka diperhatikan dengan baik. Sehingga kita koordinasi dengan kabupaten kota, dengan langsung juga untuk memastikan itu. Jadi kami sudah bantu biaya, budget, kita transfer ke setiap kabupaten, kota, dan lain sebagainya, supaya uang yang kita kirim ke bupati dan wali kota itu bisa dipakai sebesar-besarnya untuk orang asli Papua. Sedangkan untuk orang non-nya juga tetap harus dibantu dari budget yang ada di kabupaten kota. Kan dia APBD-nya ada. Sambil kita juga, dan kedua, kami juga provinsi fokus untuk orang non asli Papua, tapi yang terjebak, yang bukan orang daerah itu, yang tadi saya bilang. Jadi di kota Jayapura, dia sebenarnya bukan KTP Jayapura, tapi kebetulan pas dia datang kerja di sini, terus terjebak COVID, itu ke provinsi langsung mengambil alih untuk menangani, bekerja sama dengan kerukunan-kerukunan yang ada. Makanya kami minta kerukunan, mana kamu punya orang-orang yang terjebak, daftar. Seperti itu. Kita lakukan itu secara masif, bupati wali kotanya tidak lakukan secara masif, akhirnya timbul kesan, oh semua ini nanti provinsi yang tangani. Tidak. Harus mereka juga masif, karena mereka juga ada budgetnya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan ke Pak Julius, juga sanksi. Sanksi itu harus dibikin. Makanya kami sudah sepakat, kalau di provinsi kita lagi bahas perdasi, di kota Ahmadiyah saya lihat mereka sudah bikin juga peraturan wali kota untuk sanksi. Supaya dengan demikian masyarakat juga ada efek jerahnya dan tahu seperti itu. Jadi misalnya bupati bisa bikin peraturan bupati, sanksi kalau kok ini misalnya di apa, seperti itu. Supaya dengan demikian masyarakat lebih hati-hati, dan dengan demikian kita semua bisa keluar dari situasi COVID. Kawan ya, kalau ditanya persis berapa yang kita butuhkan, ya pasti banyak, karena situasi geografis kita kan seperti ini. Tapi kemampuan yang ada seperti itu kita bantu. Relawan-relawan ini mereka rela mau dikirim kemana-mana, ya kita kirim. Tapi kalau ditanya berapa sebenarnya pastinya yang dibutuhkan untuk daerah-daerah kita,
pasti sebanyak mungkin. Yang kita harapkan ini sebagai stimulan saja, rangsangan. Yang kami lakukan di tingkat provinsi ini bisa menjadi satu rangsangan sehingga kabupaten kota juga ikuti. Dia bentuk relawan dengan merekrut teman-teman yang ada di situ supaya juga ada relawan-relawan. Kalau memang kapasitas kita sumber daya manusia tidak mencukupi, sehingga kita ambil relawan supaya membantu Satgas ataupun membantu para medis dalam menangani. Berapa jumlah tepatnya saya mungkin secara angka-angka saya tidak tahu, itu teknis, harus tanya ke dinas ini. Kalau nanti Bapak Pak siapa tadi itu Pak Warta Plus boleh tanya ke kepala dinas, dia tahu. Tanya saya yang umum-umum saja, kalau tanya yang detail tanya ke teknis. Pelaksanaan pilkada jelas untuk sementara ini kan semua tentatif sesuai dengan keputusan kemarin Komisi 3 dan lain sebagainya, tetap Desember pilkada serentak tahap terakhir ini. Tapi apakah akan berubah dan atau tidak itu tentatif kita lihat. Tapi untuk sampai saat ini pilkada tetap Desember, sehingga semua sudah harus berjalan dan siap. Dan kami juga mungkin mulai minggu depan sudah mulai panggil KPU mulai koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu. Karena apa? Dengan relaksasi ini minggu besok ini, hari Senin besok kita sudah kerja di provinsi. Selama ini juga kerja tapi dari rumah. Mulai Senin besok sudah masuk secara fisik ke kerja di kantor gubernur, relaksasi. Walaupun dengan jumlah yang digilir. Nah, salah satu tugasnya adalah memastikan kita di Provinsi Papua, 11 kabupaten yang akan lakukan pilkada ini juga mereka bisa siap semua, perangkatnya maupun sumber daya manusia, penyelenggaranya, dan lain sebagainya. Jadi ke Ibu Sonya seperti itu. Sampai saat ini tidak ada perubahan. Jadi relaksasi itu bukan hanya soal kapal atau pesawat, sama seperti yang Pak Luki Rio bilang tadi. Dalam segala aspek kehidupan kita relaksasikan, longgarkan sesuai dengan konteks kita di Papua. Jadi contohnya tadinya jam 2, ya sudahlah orang semua gatal mau belanja, kok naik sudah jadi jam 5. Tapi dengan perhatikan ya, karena di Papua saya lihat orang gila belanja sementara daya beli berkurang. Dia tidak berpikir yang lebih panjang, tapi kita relaksasi, kasih mengikuti kemauan mereka, tapi tetap kamu ikut protokol. Iya. Terus macam kami kembali kerja di secara fisik di kantor, itu relaksasi namanya. Dan hal sebagainya, termasuk juga laut dan udara, itu pun bagian dari relaksasi. Bukan hanya udara, kebetulan tadi yang tanya Ibu Neti itu udara. Jadi saya jawab udara. Soal laut semua sama. Tanggal 8 itu ada kapal Ciremai kalau tidak salah. Itu nanti relaksasi. Apa contoh relaksasinya? Boleh orang mau naik tapi dibatasi 50%. Lebih susah mengatur orang naik kapal laut daripada pesawat. Karena kita sudah atur di pelabuhan, apakah interaksi mereka selama dalam perjalanan bisa menjalankan protokol keamanan, protokol kesehatan dengan baik atau apa, seperti itu. Tapi judulnya adalah kita relaksasi dalam segala aspek kehidupan yang disesuaikan dengan kontekstual para Papua, artinya sesuai dengan karakteristik dan lain sebagainya yang kita miliki di Papua. Begitu Pak Bisai. Kemudian yang tadi dari Ibu Ode untuk 18 tentulah pemerintah provinsi kalau sudah siapkan, maka protokolnya pasti juga kita sudah siapkan. Itu secara sepintas. Tadi saya bilang kita tidak semua masuk kerja langsung, tidak. Judulnya kita punya batang hidung muncul di kantor provinsi, tetapi secara ini, jadi ada secara bergelombang. Jadi mungkin kayak seperti sip-sipan. Jadi hari ini 100 orang ini, besok 100 orang ini, sesuaikan supaya standar kesehatan itu bisa terlalui, tapi secara fisik juga ada orang kerja untuk menunjukkan bahwa relaksasi itu berjalan dengan baik. Misalnya kalau upacara di lapangan sudah dikasih garis silang semua, sehingga tidak semua harus upacara, semua serentak dengan jarak yang seperti relaksasi di tempat
apa namanya, masjid gereja juga seperti itu. Jarak, kemudian mereka bisa bergantian, tidak semua 1 jam itu jemaatnya penuh di satu masjid atau gereja, tapi dia bagi waktu. Nah, itu bagian dari lakukan seperti yang Ibu Ode tanya. Kemudian juga terima kasih terakhir buat Pak Luki Ireo. Ya, pendidikan sangat penting buat kita di Papua ini. Sehingga kita terus mendorong. Provinsi itu bertanggung jawab untuk pendidikan secara langsung ini ya. Tentu provinsi bertanggung jawab untuk semua hal sebagai wakil pemerintah pusat, tapi secara spesifik pendidikan yang langsung ditangani oleh provinsi itu adalah SMA dan setingkatnya. Sedangkan di bawah itu SMP, SD dan lain sebagainya itu tanggung jawab penuh daripada kabupaten kota. Sedangkan perguruan tinggi itu adalah tanggung jawab penuh daripada kementerian. TK sampai SMP itu tanggung jawab kabupaten kota. SMA provinsi. SMA sederajat itu kabupaten tanggung jawab kami di provinsi. Kemudian macam uncen apa perguruan tinggi itu tanggung jawab langsung, kami tidak bisa ikut campur, itu urusan Kementerian Kesehatan Pendidikan. Tapi dalam kebijakan tentu provinsi secara ini harus mengkoordinasikan itu dengan mereka, dan kami sampaikan juga kemarin bahwa mereka harus mulai untuk daerah-daerah yang tadi Pak Luki sampaikan yang tidak merah 14 kabupaten ini pendidikan anak-anak boleh jalan. Jangan sampai dengan alasan ini terus guru-guru tidak melakukan tugas mereka untuk mendidik anak-anak. Nah, di yang daerah merah juga bupati, wali kota bisa lihat kira-kira ada bisa relaksasi tidak seperti itu. Tapi kalau bisa jalan. Nah, macam Korea Selatan, dia coba buka kan besoknya langsung tutup lagi. Ya, pendidikan sangat penting, tapi juga dia harus lihat. Karena anak-anak kecil ini kan masih ini cara berpikirnya apa ya, dia harus dilihat baik-baik. Jangan sampai kita punya keinginan yang baik, tapi kasihan nanti malah kita tidak tahu background mereka dari mana, orang tuanya seperti apa, datangnya bagaimana. Tapi untuk daerah yang hijau, kami sampaikan untuk silakan proses belajar ajar mengajar ini jalan dengan cara masing-masing. Baik, Pak Mambor, terima kasih, Pak Wens, Ketua AMSI, terima kasih, dan teman-teman semua. Kami juga atas nama pemerintah provinsi, juga tentu mewakili masyarakat semua di Papua ini mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang juga membawa suatu. Kita di sini seperti tadi Pak Wens juga sambil closing minta beberapa tanggapan juga. Ya, kita mau PDP, ODP, apapun namanya sekarang kita karantina. Mulai terakhir kemarin. Ya, kita karantina semua. Sebab buat apa kita cek-cek orang-orang yang lain, sedangkan PDP, ODP ini yang kita biarkan, akhirnya dia nanti menyebarkan lagi. Karena kasus yang sama terjadi di Jakarta waktu Jakarta, Banten, dan Bogor, itu waktu rapat terbatas dengan Presiden, sudah dilakukan hal yang baik, tapi ini PDP ODP ini yang tidak dipantau sehingga dia kesana kemari. Nah, dari pengalaman itulah di Papua semua PDP ODP dikarantina sehingga memastikan mereka supaya tidak menyebarkan. Baru secara masif kita lakukan rapid test sampai swab. Ini masif. Di Papua naiknya begitu drastis, tapi sebenarnya dari sisi positif karena kita masih melakukan. Lebih baik kita tahu semua orang kena atau tidak, kemudian kita tangani, daripada bilang angka kita rendah, tapi secara laten sebanyak sekali yang kena. Nah, di Papua kita seperti itu. Kita masih melakukan tes. Tidak apa-apa, mau sampai angka berapapun, tapi kita tahu. Sehingga bisa kita selesaikan, tahu faktanya, dan kita sama-sama selesaikan masalahnya, baik melalui perawatan, ataupun lain sebagainya. Dan kami lihat itu sudah berjalan baik. Yang kami butuhkan saat ini memang ada alat-alat yang bisa tersedia di 3 tempat, yaitu Merauke, Biak mewakili Saireri, dan Nabire. Ini yang belum. Kami harap kalau itu datang, mereka juga tidak perlu, karena sekarang semua dikirim ke Jayapura dulu. Nah, Timika sekarang sudah bagus, tidak perlu kirim ke Jayapura.
karena sudah ada alatnya. Jadi hari ini semua tes-tes yang dilakukan di 29 kabupaten kota dikirim ke provinsi dulu, atau dikirim ke Timika untuk daerah yang pegunungan tengah. Baru nanti mereka tahu seperti itu. Nah, kadang-kadang karena semua hal dikirim ke provinsi, karena ada laboratoriumnya di sini, akhirnya dibikin kesan seolah-olah ya ini penanganan semua dari provinsi. Nah, ini juga media bisa terus sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak. Itu ada bupati. Intinya bupati wali kota itu bukan camat, bukan kepala distrik. Jangan dia bikin dalam situasi ini seolah-olah wah kita tunggu dulu dari provinsi. Jangan. Dia adalah pemimpin tunggal di daerahnya yang punya budget dan dia harusnya ambil. Nah, ini yang saya lihat tingkat keinginan yang kuat dari pemimpinnya untuk ini rendah. Nah, dia harus berani realokasi budgetnya dan membantu masyarakat itu. Kalau tunggu provinsi itu omong kosong. Kamu yang pemimpin daerah itu, kenapa kau tunggu lagi provinsi? Seperti itu. Apalagi ada APBD. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita minta. Terus kerjasama dengan media juga kami minta supaya tetap kita lakukan seperti sekarang ini. Nah, bahkan media bisa lebih juga sampai ke tingkat kabupaten kota kita bisa lebih masif karena media hari ini jadi sangat didambakan oleh masyarakat. Masyarakat sudah jenuh tinggal di rumah, sudah stres, istilahnya bukan stres tapi ya seperti itu. Dia sekarang apa saja yang dia bisa baca dia baca. Jadi media punya peranan penting saat ini. Yang penting jangan tulis yang tidak masuk akal. Nah, mereka butuh. Jadi mari kerjasama berikan mereka arahan yang baik. Seperti itu supaya mereka juga bisa. Penyembuhan ini tergantung dari orang hati yang gembira, sehat. Nanti dia sembuh semua itu.